Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat dan dalam keadaan baik semuanya. Baik, kita akan kembali lanjutkan ya kelas responsi kita kalau terkait matkul ekonometrik lanjutan, khususnya mengenai metode autoregressive distributed lag. Baik di sini terkait autoregressive distributed lag sesuai yang kemarin dipelajari di perkuliahan. Di mana ini ada beberapa kita mulai dari latar belakang itu ya. Nah, di mana latar belakang dari teori ARDL ini di latar belakangi oleh pertama dalam data time series analisisnya itu kita harus mengecekkan terlebih dahulu terkait stasioner dari sebuah data. Nah, stasionaritas dari sebuah data itu ketika kita cek itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang di level ataupun yang di first different atau di second different bahkan. Nah, perbedaan tingkat stasionaritas tersebut juga akan membuat metode yang berbeda untuk analisisnya. Nah, sekarang kita sudah mulai melakukan analisis multivariat. Kalau kemarin dari Arima, Sarima, Arch, Darach itu kita analisis univariat. Nah, sekarang kita akan coba mulai analisis multivariat untuk data time series. Nah, di sini sama seperti tadi juga tetap harus pengecekan stasionaritas. Nah, tapi di sini karena beberapa data langsung dianalisis dan beberapa data time series dianalisis, tentu saja bisa jadi ada perbedaan tingkat stasionaritas. Nah, ada yang di level atau juga ada yang di first different. Maka ketika analisis multivariat dilakukan, yang digunakan adalah jenis ARDL. Nah, dengan tadi catatan di mana ARDL ini hanya dapat digunakan pada maksimal stasionaritasnya itu di first different, bukan di second different gitu. Nah, ketika data tersebut di second difference stasionaritasnya, maka perlu adanya penghapusan data atau tidak usah dipakai atau juga bisa menambah periode waktu supaya data tersebut bisa stasioner di first difference seperti itu. Nah, ini jadi ketika untuk analisis multivariat stasionaritas kita setelah diuji, nanti ketika kita akan belajar VAR juga, ketika semuanya ada di level stasionernya, maka kita akan menggunakan model VAR, vektor autoregresif. Kemudian ketika semuanya di first different bisa juga tergantung nanti kita apakah mereka mempunyai hubungan kointegrasi ataupun tidak. Kalau misalkan ada kointegrasi menggunakan ECM atau VECM, walaupun eh, dia tidak terkointegrasi, maka kita uji dengan VAR first different. Nah, bagaimana kalau tadi campuran, ada yang di level, ada yang first different, maka kita menggunakan ARDL bound test gitu dengan syarat harus terkointegrasi gitu. Di next. Di sini ada pengertian dari ARDL ya, di mana AR seperti biasa autoregresif. Jadi regresi dengan diri sendiri. Yang apa yang diregresikan itu variabel dependennya atau variabel Y dan dicerminkan dengan AR gitu ya, P ordernya. Kemudian distribute lag. Jadi tadi seperti disampaikan, jadi kita memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini atau masa lalu itu dari lag ya, melalui lag tersebut. Dari variabel independen itu mencerminkan distributifnya. Dan di sini juga kita lagnya itu akan kan di sini memasukkan nilai variabel yang menjelaskan nilai masa kini atau masa lalu gitu. Nah, itu akan berpengaruh pada masa selanjutnya gitu ya. Nanti dijelasin kenapa sudah dijelaskan juga kan ada yang beberapa jenis dynamic model yang distribute lag gitu. Kemudian di sini juga ada dalam model ARDL itu, model ini tidak hanya mencakup dari lag variable dependent tapi juga lag variable independent. Kita bisa lihat di sini ada lag variable dependentnya itu y t-1. Nah, di sini ada variable dependent itu dari y-nya, kemudian di sini juga variable dependent juga ada lagi lag ke p gitu ya. Kemudian di sini nah ini kita ada variabel independennya gitu. Ada leg di sini leg pertamanya, leg keberapa itu. Tergantung nanti model yang kita dapatkan kayak begitu. Nah,
di sini RDL PQ, di mana RDL itu P-nya dari variabel Y dan nilai Q-nya itu dari variabel X-nya. Dimana penting kalau nilai order yang P itu harus lebih besar sama dengan 1 ya. Eh, Kalau misalkan yang Q itu bisa 0 gitu, karena kalau misalkan AR kan ini P ya, autoregressive itu kan kalau misalkan 0, P sama dengan 0 itu berarti bukan tidak bisa digunakan, karena itu tidak bisa digunakan karena AR aja autoregresif itu kan, dan ordernya harus ada. Kalau misalkan ordernya 0 berarti tidak ada AR gitu, jadi tidak bisa digunakan. Maka bisa ganti variabel ditambah atau tambah periode gitu kan. Nah, kemudian jadi dalam periode model RDL, modelnya tadi sudah disebutkan juga ya, tidak mencakup pada variabel dependent saja lag-nya, tapi bisa juga lag dari variabel independen. Nah, mengapa kita masukkan lag ke dalam model? Seperti yang dijelaskan bahwa dalam model tersebut, lag itu dapat berguna untuk menentukan fungsi suatu model. Dan ketika kita menambah lag dari variabel, itu salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi. Mungkin bisa cepat dibuka lagi dari kemarin materi materi kuliah. Kemudian lag juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Kenapa tadi distribut gitu ya. Jadi ketika suatu kebijakan ekonomi ditetapkan, dampaknya itu tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Adanya perlu rentan waktu kebijakan tersebut akan dirasakan gitu dampaknya. Nggak misalkan dari tahun 2023 gitu kan, ada suatu kebijakan apa, bisa jadi dirasakannya itu 2023 di akhir ataupun 2024 itu kan paling parah-parahnya gitu. Nah, boleh di next. Nah, sebagai salah satu contohnya di sini ada terkait eh, transmisi kebijakan moneter, khususnya penurunan suku bunga BI. Secara teori, salah satu untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu dengan menurunkan suku bunga BI. Di mana ketika BI menurunkan tingkat suku bunganya, nanti tingkat suku bunga bank juga baik kredit maupun deposito akan menurun. Yang nantinya harapannya masyarakat itu akan melakukan pembiayaan kepada bank untuk melakukan eh, kegiatan usaha mereka. Misalkan saya punya perusahaan, berarti saya melakukan peminjaman ke bank karena bunganya lebih dikit nih, jadi kita bisa membayar lebih dikit. Ya menarik kan ketika kita misalkan secara kacamata konven lah berbicara tersebut, ataupun ya pembiayaan bagi hasil jual kan tetap ada dari suku bunga BI ya acuannya gitu nantinya. Nah, di situ nanti selaku masyarakat ataupun pelaku usaha, mereka cenderung untuk melakukan pembiayaan kepada pihak-pihak bank, dan alasannya karena tingkat bunganya yang lebih kecil, sehingga nantinya mereka akan melakukan pembelian terhadap suatu barang yang mungkin bernilai, seperti ya misalkan saya perusahaan yang terkait pertanian, mungkin saya membelikan alat-alat pertanian saya, kemudian nanti akan eh, digunakan untuk usaha saya, dan juga mungkin yang lain yang punya usaha sekarang makanan gitu, bakery mungkin mereka juga butuh alat yang besar, jadi melakukan pembiayaan kepada bank, akhirnya terus mendapatkan, jadi secara tidak langsung akan memberikan dampak peningkatan daya beli masyarakat gitu kan. Nah, namun dalam sudut pandang si bank itu kan tadi dari sektor real ya. Nah, dalam sudut pandang bank, mereka punya namanya kondisi internal sendiri, di mana tentu saja bank itu tidak langsung menurunkan tingkat suku bunganya. Kenapa? Karena ketika menurunkan tingkat suku bunga berarti kan tadi ya menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut. Namun ketika bank tersebut tidak selektif terhadap nasabahnya, bisa jadi kan tadi ada non performance financing gitu kan. Nah, nanti bisa jadi ada kredit macet gitu kan. Nah, kalau misalkan perbankan itu tidak selektif, maka akan meningkatkan resiko NPF yang lebih tinggi gitu. Nah, itulah kenapa alasan dari bank tersebut tidak langsung menurunkan tingkat suku bunga juga. Jadi ketika misalkan di bank BI-nya ayo turunkan sampai 3%, tapi di bank mah paling masih tetap 4, sekian gitu, tadinya 5 gitu kan. Jadi penurunannya tidak signifikan dan cukup merespon dengan lambat seperti itu. Nah, seperti gambar di grafik di sini, gitu ya. Di sini juga ada
Mana tingkat suku BI-nya? Nah, di sini kan penurunan. Apa tidak serta-merta kan eh, semuanya itu pada ikut turun. Lebih jelasnya di sini. Ketika BI rate di sini kan pada bulan 2016 ke 2017 itu turun kan. Nah, secara teori itu dari bank-bank lain juga harusnya menurunkan gitu kan. Tapi di sini flat tuh di bank warna hijau Mandiri dan juga di bank BNI juga flat gitu kan. Kemudian eh, ketika menaikkan bunga, suku bunganya dari bank apa namanya BTN ikut menaikkan juga, dan tadi juga ketika diturunkan bunga ikut menurunkan suku bunga juga. Nah, terus yang ini juga kan yang BR ini menurunkan, dia nge-lag terus turun gitu kan. Nah, baru di sini di akhir ternyata mereka akhirnya bisa menurunkan juga tuh semuanya secara agregat itu kan, dari BI Rate tetap menurunkan, yang dari bank bank apa pemerintah juga ikut menurunkan kayak gitu. Walaupun penurunannya beda-beda gitu kan, ada yang memang turun signifikan, ada yang sedikit itu karena Bank BRI sudah menurunkan cukup banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kemudian secara balik lagi ke ARDL, di mana seperti yang dikatakan oleh Mbak Mut, kalau ARDL ini dapat menunjukkan model jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana pengaruhnya gitu kan. Nah, untuk jangka pendek di sini itu di apa ditandakan dengan segitiga ini ya, difference-nya itu jangka pendek gitu kan. Dan untuk yang jangka panjang itu yang tidak ada simbol tadi gitu. Seperti itu. Dan ya di ARDL juga terdapat error correction model, di mana ini tuh untuk memvalidasi apakah hubungan kointegrasi yang terjadi antara variabel tersebut apakah sudah betul atau tidak gitu kan. Apakah ada hubungan kointegrasi yang benar-benar gak sih gitu. Nah, kita bisa langsung coba gitu kan pengujian tersebut nanti di FUse. Kemudian di sini jadi di ARDL ini kita harus pengecekan terhadap ARDL bound test gitu ya, pengecekan kointegrasi melalui ARDL bound test. Nah, kapan sih dikatakan terkointegrasi? Itu ketika nilai F statistiknya lebih besar dari ordo pertama gitu ya, critical integrate 1 gitu kan. Nah, ini kan kalau dilihat sudah besar ya terkointegrasi pada taraf nyata berapa coba? Taraf nyata 10% dan 5% gitu kan. Nah, kemudian berarti ini bisa nih dilanjutkan model ARDL-nya gitu kan, karena tadi syaratnya itu dia boleh berbeda tingkat stasionaritas dan juga dia terkointegrasi gitu kan, harus terkointegrasi. Kemudian setelah terkointegrasi terus kita lanjutin terkait modelnya, kita cek dulu apakah kointegrasi itunya bener gak sih gitu kan. Kita validasi dulu modelnya. Model tersebut dikatakan valid jika koefisien error correction itu bernilai negatif dan probabilitasnya itu signifikan. Nah, di sini koefisiennya itu nilainya negatif dan juga di sini harus signifikan, dan dua syarat tersebut harus dipenuhi gitu ya. Harus dipenuhi, benar-benar harus dipenuhi. Kalaupun misalkan enggak, tidak terpenuhi tadi kita harus mencari variabel yang lain atau menggantinya, atau kita menambah periode variabel tersebut gitu. Nah, kita coba di FUse ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya demonstrasi terkait ARDL di FUse 10, dimana karena di FUse 9 itu ada beberapa tools yang seperti error correction modelnya nggak ada gitu ya di FUse 9. Kita pakai FUse 10. Di sini kita menggunakan data input yang ada di pertemuan 2, itu ada NPFP, kemudian invasi, ini NPF untuk non-performance financing untuk pertanian, invasi, kurs, kemudian pembiayaan pertanian, dan kualitas aktiva pertanian. Nah, di sini kita akan mencoba NPFP sebagai variabel Y, ENF sampai ke AP merupakan variabel X-nya. Kemudian kalian input ya ke Excel, dari Excel ke FUse-nya dari 2015 ke 2020 data bulanan. Di close aja, saya sudah input ke dalam FUse. Kemudian kita coba cek ya satu-satu terkait stasionaritasnya gitu ya.
Yang penting itu tidak di second difference stasionernya. Nah, untuk INF kita cek di level, dia belum stasioner, berarti dia di first difference ya sepertinya. Di first difference dia sudah stasioner. Kemudian untuk KAP itu sendiri dia di first difference sudah. Kemudian untuk kurs kita coba di level, dia sudah stasioner di level, sudah ada campuran. Kemudian sini juga ada LNPP di first difference sepertinya ya, di first difference. Kemudian ada NPFP di coba di level, dia belum di level, jadi dia di first difference, cek lagi. Nah, dia sudah stasioner di first difference. Berarti di sini ada yang di first difference itu dari variable X ya, ada INF, KAP, dan LNPP. Kemudian di variable Y-nya first difference-nya itu di NPFP. Kemudian untuk kurs dia stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita akan coba langsung masukkan ke dalam persamaannya model ARDL. Kita pilih di sini ada ARDL, ya RDL. Nah, cukup masukkan dari variabel-variabelnya saja gitu ya. Di sini ada pertama itu kan ada ini ya. Nah, kita first ini variabel Y, X1, X2, X3, X4. Yang penting Y-nya di depan sih. Nah, untuk variabel Y itu kan tadi di NPF-nya di first difference, INF juga di first difference, KAP di first difference, KUS di level, PP di first difference. Kemudian kita, nah di sini pilih ya, ada beberapa model yang bisa kita gunakan berdasarkan kriteria AIC, kemudian SC, dan juga Hanan Queen criterion, ataupun di R-square yang sudah di-adjust. Nah, kita bisa pilih dulu yang pertama dari Akaike ya, kriterianya. Kemudian di OK. Nah, di sini dari menurut Akaike itu modelnya RDL 11000. Nah, di sini satu itu untuk variabel Y, satu yang keduanya itu untuk dan seterusnya untuk variabel X. Seperti itu ya untuk lake-nya, modelnya 4 lake-nya. Selanjutnya, kita yang kedua itu cek dulu di kointegrasinya. Kita cek di views, terus kemudian di koefisien. Nah, di sini ada long run, form, dan juga bound test. Klik. Nah, kita lihat di paling bawah, di sini ada bound test-nya. Nah, di sini ternyata dia sudah terkointegrasi. Kenapa? Karena di sini F statistiknya dia 16 dan itu lebih besar daripada integrate ordo yang pertama untuk masing-masing di sini taraf 1% atau 2,5% ataupun 5%, bahkan 10% juga dia udah pasti terkointegrasi gitu ya. Karena di 1% saja dia sudah terkointegrasi. Seperti itu. Nah, kita coba cek dari model berdasarkan Schwarz gitu ya, Schwarz criterion. Terus klik OK. Dia dari Schwarz itu dia 10000. Dia cuma like-nya ada di variabel AR-nya aja. Berarti ya dia masih bisa gitu karena di P-nya ordo P-nya dia masih ada angka 1 gitu. Kalau misalkan udah ARD-nya 0 ya berarti dia nggak bisa digunakan gitu. Nah, kita cek lagi di kointegrasinya di long run and bound test. Di bawah, nah juga sama sudah terkointegrasi, tapi kan tadi F statistiknya lebih besar yang di Akaike juga ya. Jadi kita pakai yang Akaike saja. Kita balik lagi ke berdasarkan kriteria Akaike. Oke. Nah, ini model RDL 11000. Kemudian, nah kita setelah diuji kointegrasi, selanjutnya kita uji validasi ya dari kointegrasi tersebut apakah sudah benar atau belum menggunakan error correction. Nah, ini tepat ada di bawah long run form and bound test ada error correction form. Klik OK. Nah, di sini akan apa ya? Valid ketika syaratnya itu
koefisiennya itu di sini bernilai negatif dan signifikan. Nah, di sini sudah bernilai negatif dan juga signifikan. Berarti model ini sudah valid gitu ya. Kita bisa gunakan model ARDL-nya seperti itu. Nah, misalkan bisa kelihatan juga sih sebenarnya tadi di sini langsung ya error correction-nya dan juga bound test-nya atau kointegrasinya. Nah, seperti yang tadi kita bilang di awal, kalau ARDL ini kan bisa melihat juga dampak jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Kita bisa lihat tadi di sini sebenarnya di long run form-nya. Nah, ini ada 3 tabel kan. Yang tabel pertama itu untuk jangka pendek. Ya, di sini jangka pendek, di sini jangka pendeknya yang berpengaruh signifikan itu cuman ini ya, dari PP, pembiayaan pertanian yang berpengaruh signifikan pada jangka pendek gitu. Kemudian di sini untuk jangka panjangnya ternyata cuman LAN PP juga yang memiliki hubungan jangka panjang gitu ya di ARDL ini. Seperti itu untuk model ARDL ya teman-teman. Dan mungkin seperti itu aja yang bisa disampaikan. Teman-teman bisa coba menggunakan kalau bisa cari data yang baru gitu ya. Di situ coba teman-teman cari jurnal atau artikel jurnal atau skripsi dari yang lain, kemudian coba teman-teman ini sebenarnya berdasarkan itu sih teorinya gitu ya, biar lebih enak gampang jadinya apa sih yang dipengaruhi apa gitu kan kita carinya. Nah, nanti teman-teman coba kalau bisa mendapatkan model yang dia itu maksimalnya di second different dan juga ada campuran ya dari first different sama level gitu untuk stasionernya. Kemudian kan urutannya kalian cek dulu dari masing-masing stasionernya. Setelah stasioner sudah dicek, kalian coba estimate equation sesuai dengan bentukan stasionernya, dia di first different, second different, dan bagaimana. Selanjutnya kita pilih modelnya di RDL gitu kan. Nah, di sini kemudian tergantung kalian mau coba di Akaike dan selanjutnya. Kemudian setelah dapat modelnya, teman-teman coba uji kointegrasinya melalui koefisien diagnostik, ada long run form. Nah, atau bisa langsung dari sini juga gak apa-apa, dari error correction form. Nah, di bawah ini untuk kointegrasi, di atas untuk validasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa cek efek jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya, mana sih yang memiliki dampak gitu ya terhadap variabel Y-nya. Di sini ternyata yang memiliki dampak untuk variabel Y itu dari variabel PP terhadap NPP di jangka pendek. Pada jangka panjang juga sama, hanya variabel PP saja yang memiliki pengaruh. Seperti itu. Dan demikian terkait demonstrasi dan juga materi terkait ARDL. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.